Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat berjumpa kembali dalam program Sabda dan Doa Malam Jemaat Karambe, Rabu 23 Agustus 2023. Sebelum kita beristirahat di malam ini, mari sejenak kita bersyukur atas kasih yang Tuhan boleh nyatakan bagi kita. Sebelum kita membaca dan mendengar, merenungkan firman Tuhan, mari kita dengarkan pujian berikut ini. Serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Di malam hari ini ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Bersyukur atas segala kasih dan setia Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Bersyukur hari ini boleh kami lalui, hingga kami boleh ada sebagaimana adanya kami pada saat ini. Tuhan, sebelum kami istirahat, kami akan mendengarkan firman-Mu di malam hari ini. Kiranya lewat tuntunan penyertaan Roh Kudus-Mu, boleh kami dimampukan untuk memahami akan firman-Mu, bahkan firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama, boleh mengambil bagian di tengah-tengah kehidupan kami, menjadi pedoman bagi kami dalam menapaki hidup yang senantiasa Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Hamba-Mu yang terbatas ya Tuhan,
Engkau tolong agar boleh dimampukan untuk memberitakan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah siap mendengar. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita di malam hari ini dari Mazmur pasal 8 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Mazmur pasal 8 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10 oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Manusia Hina Sebagai Makhluk Mulia. Firman Tuhan untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkam musuh-musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memakainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, lewat pembacaan kita di malam hari ini dari Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, kita dituntun tema mencerminkan kemuliaan Allah. Mencerminkan kemuliaan Allah. Apa yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari pikirkan ketika mencermati di mana begitu banyak kemajuan iptek dalam berbagai bidang, termasuk dalam ilmu kedokteran? Adakah kita sadar bahwa ternyata manusia adalah ciptaan Allah yang sangat luar biasa? Karena itu ketika pemazmur sedang mempelajari langit, bulan, dan matahari, dan semua yang diciptakan Allah, kemudian ia dikejutkan dengan karya utama dari penciptaan, yaitu manusia sendiri. Sebagaimana dalam pembacaan kita di ayat yang kelima dikatakan bahwa apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Dan dia berseru dalam kesadaran yang mengejutkannya. Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan memakainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan-buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Di mana ketika kita membandingkan alam semesta, ciptaan Tuhan yang begitu besar, manusia hanyalah sebutir pasir di lautan. Siapakah manusia sehingga ia patut diperhitungkan oleh Tuhan? Dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, ditegaskan kembali bahwa karya sekaligus perintah Allah pada manusia itu untuk menguasai binatang di darat, di laut, dan di udara. Menguasai segala ciptaan Tuhan. Sehingga dari itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari,
Pemazmur kembali mengawali dan mengakhiri pujiannya dengan mengakui keagungan Allah di antara seluruh ciptaan. Dan di antara seluruh ciptaan itu, pemazmur menyebut manusia sebagai ciptaan yang dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Artinya apa? Artinya bahwa manusia itu diberi kekhususan lebih dari ciptaan yang lain. Oleh sebab itu manusia diberi mandat untuk berkuasa atas ciptaan-ciptaan yang lainnya. Inilah tanggung jawab yang mulia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, yang patut kita hargai dan dilakukan dalam rangka mewujudkan maksud Allah kepada seluruh ciptaan, agar dapat memancarkan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita bersyukur sebab Tuhan telah menjadikan kita begitu berharga. Tuhan telah melengkapi kita dengan kekuatan, hikmat, dan kemampuan untuk menghadapi dan menyelesaikan segala persoalan kita. Jika di antara kita ada yang merasa hidupnya tidak berarti lagi, merasa tidak berharga karena terlalu banyak persoalan yang dihadapi, jika kita berada dalam situasi-situasi yang berat, ingatlah bahwa kita ini berharga bagi Tuhan. Bahkan sampah yang telah dibuang dan tidak bernilai lagi, bahkan sampah yang telah dibuang dan tidak berarti sekalipun, itu dapat didaur ulang kembali untuk menjadikan benda yang bernilai dan berharga lagi. Apalagi hidup kita di tangan Tuhan. Jika kita merasa tidak berharga, bawalah hidup kita kepada Tuhan. Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Sesulit apapun, seberat apapun keadaan yang kita alami, namun bersama dengan Tuhan, kita menjadi seorang pemenang. Mari kita menyadari bahwa hidup kita adalah cerminan kemuliaan Allah. Hargailah kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan dan nyatakanlah hidup yang berkenan kepadanya. Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama di malam ini. Mari kita memuji Tuhan lewat pujian berikut ini. Ciptakan kau sungguh gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Ia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Ululia terkulai, bahkan dipatahkannya.
Mari kita satu dalam doa syukur, doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami kembali tertunduk di hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur atas waktu dan kesempatan yang boleh Engkau nyatakan bagi kami untuk mendengarkan akan firman kebenaran-Mu di malam hari ini. Kiranya Engkau boleh memampukan kami untuk melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami, bahwa betul ya Tuhan, kami sungguh berharga di mata-Mu, bahwa kami adalah ciptaan-Mu yang sungguh mulia, sehingga kami boleh menggunakan kehidupan kami, seluruh kehidupan kami ini hanya untuk memuji, memuliakan akan Engkau. Ya Tuhan, ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, di malam hari ini ya Tuhan, kami datang memohon kemurahan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau kiranya memberkati kehidupan kami, menolong kami dalam menjalani kehidupan ini. Dalam pekerjaan-pekerjaan segenap anggota jemaat Tuhan di Karambe ini, Engkau senantiasa memberkati mereka ya Tuhan, memberikan kekuatan bagi mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang boleh Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Agar dari itu semua ya Tuhan, mereka boleh mengerjakannya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, juga bagi segenap majelis gereja, baik itu pendeta, penatua, diaken, Engkau senantiasa memberkati kehidupan mereka ya Tuhan, memberikan bagi mereka hikmat agar mereka boleh melaksanakan tugas pelayanan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Juga bagi pengerja gereja, Engkau senantiasa memberikan kekuatan bagi mereka untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab yang boleh Tuhan nyatakan bagi mereka. Ya Tuhan, ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, segenap kehidupan kami saat ini dan seterusnya, kami senantiasa pertaruhkan itu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Juga kami bawa di dalam doa ya Tuhan, bagi segenap anggota jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh. Engkau tolong mereka ya Tuhan, pulihkan dari sakit penyakit yang dialami lewat kuasa, kasih, dan penyertaan yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Mereka boleh memperoleh kesembuhan yang Tuhan boleh nyatakan bagi mereka. Segenap orang-orang yang senantiasa merawat mereka, Tuhanlah yang akan senantiasa memberikan kekuatan bagi mereka agar boleh merawat orang-orang yang mereka kasihi dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Juga ya Tuhan, bagi segenap anggota jemaat-Mu yang dalam keadaan duka, Engkau senantiasa hiburkan mereka ya Tuhan. Kuatkan iman pengharapan mereka, agar mereka boleh terus berpengharapan teguh kepadamu. Dan dalam menghadapi situasi duka yang mereka alami, mereka terus dihiburkan, dikuatkan dalam menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan, segenap rencana-rencana yang akan dilakukan oleh anggota jemaat-Mu di jemaat Karambe ini, senantiasa Tuhanlah yang akan memberkati. Pemerintah kami ya Tuhan, Engkau senantiasa yang akan memberikan hikmat bagi mereka, agar mereka boleh melakukan pekerjaan, menjalankan roda kepemerintahan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kehidupan kami saat ini dan seterusnya, senantiasa kami pertaruhkan itu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang berperkara ya Tuhan. Jadilah seturut-Mu apa yang baik bagi kami semua. Ini doa kami, syukur kami, syafaat kami. Doa ini kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, demikianlah sabda dan doa malam di malam ini. Selamat beristirahat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita.